mohon bantuan Bapak untuk membantu saya di kelas, mohon bantuannya untuk mengobservasi saya di kelas. Oh, baik ya. Pak Yoga sekarang mengajar di kelas berapa? Kelas 7 Pak. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Materinya mungkin tentang apa Pak? Nah, untuk yang sekarang itu pelajarannya tentang cerita fabel Pak. Cerita fabel ya Pak. Nanti mungkin ya Pak setelah istirahat ya kita jamnya ya. Yang saya ingin tahu nih Pak sebelum saya mengobservasi Bapak di kelas ya, mungkin tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti di kegiatan pembelajarannya. Tujuan yang ingin saya capai itu siswa dapat memahami langkah-langkah membuat isi cerita fabel. Ya. Terus juga siswa dapat mengurutkan isi cerita fabel, ya. Poin per poin. Ya. Yang ketiga itu siswa dapat menceritakan kembali fabel yang sudah dibaca. Ya, berarti ada sisi pengetahuan dan keterampilannya juga ya Pak. Lalu nanti kan saya ke kelas nih. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bapak fokuskan untuk dicapai nantinya? Areanya saya ingin mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid nyaman belajar. Oh ya, fasilitas kelas ya Pak ya. Selain itu ada juga ingin menjalin komunikasi yang positif. Iya. Jadi mungkin Bapak lebih ke kegiatan pembelajaran, bagaimana siswa lebih senang dalam kegiatan pembelajaran di bahasa Indonesia. Ya, nyaman di kelas. Iya. Kira-kira strategi yang bisa Bapak lakukan, yang Bapak persiapkan ya? Iya. Strateginya yang pertama ada komunikasi, ada penjelasan dari saya, nanti juga ada komunikasi bersama kepada siswa, menjadi komunikasi dua arah supaya terjalin interaksi yang baik, yang positif. Terus juga memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa lebih semangat dalam mengerjakan, dan juga saya sebagai fasilitator di kelas memfasilitasi anak. Kalau ada yang sulit, saya memfasilitasi itu untuk mengarahkan mereka supaya bisa diarahkan. Strategi yang real seperti apa nanti yang di kegiatan pembelajaran? Realnya bagaimana? Strateginya yang pertama, anak-anak nanti saya jelaskan bagaimana langkah-langkah memahami isi cerita. Ya, nanti ada langkah-langkahnya. Anak-anak nanti diarahkan untuk mencari poin-poin peristiwa dalam cerita tersebut. Jadi ada adegan pertama poinnya apa, adegan kedua apa, ketiga apa. Ya, nanti mencatat Pak di tabel yang sudah saya sediakan. Nanti mereka mencatat itu, dan nanti secara berkelompok anak-anak ke depan mempresentasikan hasilnya, sekaligus juga salah satu perwakilannya dituntut untuk menceritakan kembali dengan bahasa mereka dari yang sudah mereka pelajari tadi. Oke. Itu mungkin banyak sekali ya strateginya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat tercapai atau tidak gitu ya, apa yang sudah Bapak rencanakan baik di RPP khususnya ya, juga tadi dengan model pembelajaran yang Bapak sudah canangkan juga. Nanti kita lihat dan evaluasi gitu ya Pak. Jadi saya mungkin nanti ke kelas Bapak, setelahnya kita melakukan refleksi ya. Itu mungkin Pak Yoga ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Mohon bantuannya sekali lagi ya Pak. Ya, sama-sama Pak Yoga. Kita sama-sama belajar ya. Ya. Terima kasih Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar kembali untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hari ini cukup panas ya. Walaupun panas, tapi tetap kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ya, tidak mengantuk, supaya kalian bisa menyerap ilmu dengan semestinya. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran, mohon semuanya berdiri dulu.
biasanya ya, di jam terakhir ini kalian suka terganggu dengan ini ya, untuk atau mungkin konsentrasi berkurang. Ya. Bapak ingin kalian melakukan sesuatu, ya, yaitu kalian nanti akan menghirup nafas, tahan tapi ya, pakai perut, bukan pakai dada. Hirup nafas lewat hidung ke perut, tampung ke perut. Ingat perut kalian ada. Lalu nanti kalian tahan sebentar, ya sekitar 3 detik, baru kalian hembuskan. Ya, hembuskannya pelan-pelan. Enggak. Ini mesti pakai itu sih mudah. Siap? Oke, konsentrasi. Kita lakukan dulu 2 kali. Hirup nafas. Ingat perut, bukan dada. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Pelan. Oke, sekali lagi. Hirup nafas. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Oke, silakan kembali. Yang tadi itu untuk kalian bisa, pertama bisa lebih konsentrasi, yang kedua juga agar kalian yang mungkin tadi konsentrasinya berkurang, nanti mungkin akan lebih segar ya dengan adanya bergerak aktivitas. Oh ya, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kang? Rizky? Gali? Ananda? Angga. Oke, yang Ikam? Ada keterangan ya? Ananda sakit. Ya, ada keterangan. Rizky juga tadi ada kabar ya, sakit. Terus Gali sama siapa? Angga ya? Ada keterangan. Oke. Alhamdulillah kalian selebihnya sehat ya. Sehat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang yang sudah di papan depan. Ada judulnya apa namanya? Fabel. Pernah belajar tentang fabel? Belum. Waktu di SD belum? Pernah nggak fabel? Belum. Oke, yang lain? Belum. Ada yang pernah coba? Tentang apa yang dipelajari? Ada yang ingat waktu dulu? Enggak, tapi pernah ingat judul fabelnya ingat? Oke. Atau mungkin pernah baca cerita fabel, ada nggak? Ingat? Ada ingat? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau misalnya Bapak sebutkan sebuah judul nih, Si Kancil dan Buaya. Pernah dengar cerita itu? Oke. Tahu ceritanya? Pernah? Ya, pernah bacanya tahu ya. Oke, itu tentang apa? Oke. Selanjutnya, si Kancil yang pamer ketimun. Pernah dengar? Belum. Oke. Kalau kita lihat ya, yang tadi kancil yang buaya, ini kancil yang makan ketimun, itu tentang apa? Ada persamaannya nggak? Ya, dari itu apa? Hewan. Oke. Ya, betul. Ya. Di sana ada tokohnya adalah hewan. Tadi ada kancil dan buaya, hewan. Kancil makan ketimun? Hewan bukan? Hewan. Masa ketimun ya? Ya. Kancilnya kan hewan ya. Nah, betul yang sudah tadi disebutkan bahwa ada fabel. Ya.
Oh ya tadi pokoknya Pak, tujuannya pelajaran kali ini kalian akan memahami isi cerita fabel ya Bapak ini. Terus juga kalian nanti diminta untuk mengurutkan isi cerita fabel dan dapat menceritakan kembali isi fabel. Ya, nanti pembelajaran kalian tujuannya itu. Ya. Kita kembali lagi ke yang tadi pengertian fabel. Ya. Sesuai yang disebutkan tadi oleh Jericho bahwa fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Ya. Di sini fabel tersendiri adalah proses keterangan fiksi atau fantasi. Ya. Tadi seperti yang tadi ya, kancil dan buaya. Ya. Kalau dalam ceritanya itu kancil itu pintar, bisa mengelabui buaya. Ya. Itu kan kalau dilihat-lihat itu sifatnya seperti kayak manusia. Ya. Atau mungkin selain itu, misalnya pernah dengar nggak cerita kura-kura balap lari sama kelinci? Ya. Ada memang di dunia nyata kura-kura ngajak balap ke kelinci. Hei, ayo kita balap. Ada nggak? Enggak kan? Ya, itu kan bukan sifat asli hewan ya, tapi menyerupai sifat manusia. Ya, tingkah laku seperti manusia. Hanya mungkin tokohnya adalah hewan. Oke. Kalian pernah lihat yang ini? Tadi ya yang gue sebutkan ya. Apakah ini fabel? Fabel. Selanjutnya untuk cara memahami fabel, ya. Pertama kalian baca seluruhan isi fabel, ya dari awal sampai akhir dibaca, ya jangan terlalu cepat, ya santai saja. Ya. Yang kedua kalian pelajari kata demi kata, apalagi kata-kata yang sulit. Ya misalnya ada kata-kata yang mungkin asing di antara kalian yang kalian pelajari itu maknanya apa supaya kalian bisa lebih ingat. Ketiga, kalian pahami poin-poin pentingnya, poin-poin adegan ya. Misalnya adegan pertama ini proses kelahiran si kancil. Adegan kedua anak kancil dicuri oleh beruang. Misalnya ya, ada poin-poinnya. Kalian pelajari itu, ya. Kalian pahami itu sampai akhir, sampai ending. Yang keempat, lalu kalian kalau misalnya untuk lebih mengingat kembali, kalian baca ulang lagi teksnya supaya kalian lebih ingat, lebih kuat lagi, dan juga mungkin kalau misalnya ada yang tertinggal, yang kurang, kalian bisa lebih mengingatnya kembali. Sebagai contoh, sebelum dibawa contoh, kalian akan mengisi tabel ini seperti yang Bapak sebutkan ya di kolom ketiga, ya. Memahami adegan-adegan tiap peristiwa atau adegan poin-poinnya ya, kayak tadi ya, poin pertama peristiwanya ada apa, intinya aja. Misalnya tadi proses kelahiran dari kancil. Oh ya, di sini ada berapa orang? 18 ya. 18. Di sini kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Tentunya ada laki-laki dan perempuan. Ya. 18 kali 4 6. Oke. 4 ada 4 ada yang 5. Oke. Kelompok pertama Agus. Terus Jericho. Di sana ada tabel ya yang harus kalian isi. Ya. Silakan kalian. Udah harus ada 5 ya. Kalau misalnya yang kalian nangkap ada 4 ya, isi 4. Kan mau saya 6. Tapi singkat sesuai dengan kelas.
bisa langsung kembali mungkin. Ini pagi. Oke, udah selesai ya? Ya. Kita presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Pertama yang akan kelompok panggil adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan kelompok 1 akan mempresentasikan apa ya? Mau dikeraskan suaranya? Lebih keras suaranya. Ketika musim dingin akan melarang semut beratung mencuri, namun para semut tidak melihatnya. Saat belalang heran melihat semut membaca banyak makanan di dalam sarangnya. Sekarang semut membawa makanan Menari namun para semut tidak melihatnya. Sang belalang heran melihat semut membaca banyak makanan. Membawa banyak makanan ke dalam sarangnya. Sang semut membawa makanan yang sangat banyak itu. Masuk ke sarang semut, melakukannya agar tidak kelaparan. Saat musim dingin tiba, belalang kelaparan. Dia lari ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih banyak tapi kalau cuma menurutkan keinginan dan perut tidak akan selalu tidak cukup. Sama saudara harus takut, harus berbagi jangan bertengkar karena permasalahan sepele. Sikap ibu harus menjadi penengah dan merukunkan anak-anak. Ceritanya? Silakan ceritanya. Sama keluarga harus saling berbagi, harus saling berbagi makanan serta Bukan, Fabel ya. Oke. Ada lagi? Apa Pak Ari? Oke, itu hikmah dari Fabelnya tadi ya, kebetulan hikmah sosial ya, harus saling berbagi. Oke, bagus sekali ya. Jadi intinya dari pelajaran kali ini kalian dapat memahami isi Fabel ya yang sudah kalian baca. Kebetulan nanti tiap kelompok beda-beda ya. Tentunya ceritanya beda, maknanya juga beda ya. Dan salah satunya juga yang tadi Pak Ari sebutkan adalah kita harus saling berbagi ya. Baik mungkin kalian dengan keluarga atau juga dengan teman-teman kalian ya. Dan terakhir Perasaan. oh iya benar-benar. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? bahagia. Alhamdulillah, senang, bahagia. Ya. Bahagianya karena apa? Seru karena bisa mengetahui tentang Oke, mengetahui tentang cerita hewan. Oke, ya. Ya. Oke, alhamdulillah ya, kalian merasa bahagia. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sebelum selesai kita membaca doa kifaratul majlis. Dipimpin oleh KM. Enggak ada KM. berdoa dimulai. Iya. Apa kabar Pak ya kan? Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Setelah ini ya, Pak Yoga kan menghubungi saya ya setelah saya kemarin melakukan observasi. Melihat Bapak kegiatan pembelajaran di kelas 7 apa kemudian Pak? 7A ya Pak. Nah, mungkin apa yang perlu saya bantu begitu? Ya, jadi kemarin
Bapak sudah memfasilitasi saya untuk observasi saya kemarin mungkin ingin mungkin ada refleksi atau mungkin masukan dari Bapak bagaimana ketika kemarin pembelajaran apa ya, jadi tujuan kita sekarang itu untuk mereview mungkin apa ya, merefleksi kegiatan kemarin di kelas 7A gitu ya, Pak ya. Ya, dan kemarin itu yang difokuskan ketika di kelas itu kemarin komunikasi apa ya, komunikasi positif ya. Nah baik Pak, mungkin saya mulai ya Pak, kita berbicara saja tentang apa yang sudah Bapak lakukan kemarin ketika observasi di kelas. Apa yang Bapak rasakan ketika melakukan observasi tersebut? Saya ke kelas kemarin pertama rasa senang karena memang kebetulan di kelas tersebut saya wakil kelasnya juga, jadi rindu dengan anak-anak dan peserta didik. Terus juga saya merasa semangat untuk memberikan sekaligus mentransfer ilmu atau berbagi ilmu dengan mereka. Jadi ada rasa gembiranya gitu ya Pak ya, ketika sedang melaksanakan pembelajaran juga setelah melaksanakan pembelajaran. Baik. Yang Bapak rasakan selain itu, yang Bapak amati begitu ya, apa sih permasalahan yang kemarin itu yang mungkin kita bisa diskusikan tentang utamanya tujuan kemarin di komunikasi siswa ini? Komunikasi ada permasalahan memang Ya. karena memang saya mereka untuk berinteraksi, Ya. ada diskusi, ada interaksi, komunikasi. Memang mereka ada permasalahan itu di hal percaya diri, kurang percaya diri. Jadi kadang mungkin untuk berbicara di depan banyak orang itu agak sungkan. Ya. Agak sungkan karena mungkin jadi pelan, suaranya keras, suaranya keras jadi pelan. Jadi tingkat percaya dirinya ya. Iya. Nah, Iya. berarti kalau antara skala 1 ya Pak sampai dengan skala 10 lah, berapa kira-kira skala permasalahan ataupun apa tadi percaya diri siswa, tingkat percaya diri siswa? Iya. Dari 1 sampai 10 mungkin ada di poin 6 kayaknya Pak. Ya. Jadi ada di poin 6. Iya. Berarti masih ada kesempatan mungkin ya untuk Iya, ada. bisa meningkatkan percaya diri siswa dalam hal berkomunikasi. Jadi mungkin poin 8 mungkin ya bagusnya. Iya. Masih kurang itu untuk bisa ada yang bagus cuma ada yang beberapa yang bagus ya. Iya sedikit harus meningkatkan kali. Jadi target Pak Yoga inginnya gitu ya, kegiatan pembelajaran itu khususnya yang difokuskan di komunikasi itu Iya. inginnya mencapai poin 8 dari 6 dari Diharapkan masuk ke dalam. ya. Lalu kira-kira apa yang bisa mendukung Bapak ya untuk bisa tercapai keinginan Bapak tersebut, meningkatkan rasa percaya diri itu? Ya tentunya hal-hal yang mendukung pertama mungkin ada bahan ajar Dalam hal menjadi yang mendukung kegiatan pembelajaran, misalnya disediakan teks, kan bahasa ya Pak, disediakan teks yang mungkin dapat memfasilitasi atau memacu mereka untuk berpendapat atau mungkin bisa bertanya, ada yang kurang paham dari sini bisa bertanya ya. itu juga mungkin bisa saling menjawab pertanyaan teman, diharapkan seperti itu. Ada bahan ajar, ada teks gitu ya, Teks yang disediakan untuk memacu mereka bisa berkomunikasi. Selain itu mungkin ada lagi untuk yang bisa mendukung peningkatan komunikasi dan khususnya percaya diri kita. tentunya mungkin strategi pembelajarannya juga. Ya, strategi. Strategi pembelajaran bagaimana saya mungkin membuat lingkungan kelas itu bisa terkoordinasi dengan baik gitu.
bagi Bapak ada beberapa daya dukung yang mungkin masih bisa dieksplor tadi ya, utamakan aja menyediakan teks, lalu juga perbaikan atau penerapan beberapa strategi pembelajaran yang baru. Nah, selanjutnya Pak ya, mungkin apa namanya, bagaimana rencana Bapak terkait dengan apa yang Bapak ingin lakukan itu? Rencananya seperti apa secara mendetail? Rencana saya sih dari hal tersebut ingin membiasakan anak untuk selalu belajar bertanya, Ya. menjawab, menyanggah, bahkan juga kalau bisa mungkin dia bisa menyimpulkan tentang materi yang dibahas atau mungkin tentang suatu persoalan. Dan itu memang setiap pertemuan selalu dibiasakan, atau selalu saya pancing gitu ya, atau mungkin saya fasilitasi dia untuk melakukan itu. Jadi dipancing gitu ya Pak, dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan. Iya, dari teks atau mungkin saya sendiri yang memancing pertanyaan biar mereka bisa menjawab, mereka sendiri yang diskusi atau gimana gitu ya. Seperti itu. Baik, jadi rencana Bapak itu tadi membiasakan itu namanya mungkin apa, keterampilan berbahasa apa itu? Iya, Tanya gitu ya, lebih ke berbicara. berbicara Ya, berbicara. Mungkin kalau menulis sudah cukup baik. Ya, hanya mungkin ya harus ada beberapa yang harus diingatkan, mungkin hanya mungkin dari segi berbahasa, utamanya berbicara mereka masih kurang. Jadi ya mungkin yang saya fokus tingkatkan di berbicara. ya, jadi difokuskan di komunikasinya dia bicara itu tadi. Lalu kira-kira waktunya kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana Bapak itu tadi? Sebenarnya rencana ini setiap pertemuan selalu ada. Hanya mungkin intensitasnya mungkin kayaknya masih kurang ya Pak. Ya. Mungkin untuk pertemuan mendatang saya akan coba mungkin membuat strategi yang lebih matang lagi, termasuk juga bahan ajarnya, supaya mungkin dapat memacu siswa bertanya atau mungkin menjawab gitu. Mungkin itu sih. Sebenarnya setiap pertemuan kalau ada itu hanya mungkin harus ada yang diinovasikan mungkin dari pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti gimana, sekarang mungkin harus bagaimana gitu. Tapi biar lebih baik lagi lah gitu. Jadi waktunya setiap pertemuan tapi dioptimalkan di pertemuan yang akan datang. Iya. Jadi yang difokuskan itu berarti Bapak lebih ke apa tadi rencananya? Tentang komunikasi, berbicara, berbicara. Kira-kira komitmen Bapak untuk bisa melaksanakan apa yang Bapak rencanakan di tadi gitu ya, untuk melaksanakannya di kelas, bagaimana komitmennya? Ya, komitmen saya dibiasakan dengan siswa itu setiap, utamanya di awal semester ya, itu saya selalu membuat komitmen bersama siswa ya, di tiap kelas bahwa setiap guru itu memiliki gaya belajar yang berbeda, dan saya menggambarkan gaya belajar saya seperti apa, bagaimana nanti pembelajarannya, dan di sana kita membuat kesepakatan. Kesepakatan kelas. Nanti akan ada gimana, setuju ya gitu. Dan alhamdulillah mereka kalaupun nanti di pembelajaran saya lakukan itu, mereka nggak kaget gitu ya, karena sudah memang di kesepakatan dari. Jadi untuk komitmennya dengan siswa yang dilaksanakan dengan tadi kesepakatan kelas. Itu mungkin ya Pak, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya Bapak bisa menerapkan apa yang Bapak rencanakan. Kalau Bapak harapkan juga di tujuan tadi meningkatkan komunikasi dengan siswa,
terus juga ada perkembangan khususnya di tingkat percaya diri peserta didik itu ya Pak ya, dengan tadi menerapkan salah satunya kesepakatan kelas gitu. Apa rencananya itu Pak, mungkin ada lagi yang bisa saya bantu? Cukup ya? Cukup ya? Ya, terima kasih Pak Yoga ya. Sama Pak. Ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah kemarin sangat membantu itu Pak ada observasi seperti itu. Jadi mungkin kadang saya nggak bisa merefleksi sendiri karena lihat sendiri, tapi kalau dengan dipancing pertanyaan jadi bisa apa ya, jadi keinget sendiri Pak. Oh iya ingat orang ini. Alhamdulillah. Jadi mendapatkan solusi ya Pak ya, Iya. atas permasalahan yang Bapak hadapi. Mungkin terima kasih Pak Yoga. Ya sama-sama Pak.